Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Brian Wafian Saputra Diasti dengan NIM 2224101014. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTSP Web. Jadi di sini saya melakukan clone dari website Starbucks Coffee Company. Jadi di sini URL-nya starbucks.com ya. Ini jadi websitenya itu seperti ini, ada navbarnya, ada kontennya, nah sama ada footernya. Nah, mungkin ini untuk isi dari saya itu tidak pasti sama karena ini artikelnya isi kontennya itu update sekitar mungkin 2 atau 3 hari sekali ya. Jadi ini samanya waktu tanggal sebelum tanggal April 24. Jadi setelah tanggal April 24 ini tuh berubah jadi ini absolutely kecil. Nah, oke, jadi ini untuk preview website yang saya tiru. Nah, untuk website saya seperti ini. Jadi, sini ada navbarnya, logo dengan 3 pilihan menu, rewards dan gift cards, lalu ada apa? Find a store, tombol sign in dan juga join now. Nah, dan juga ini isi dari kontennya. Nah, em, lalu ini sumbernya. Nah, saya di sini membuatnya responsif di mobile. Jadi ketika di apa tampilan mobile itu dia bahkan seperti ini. Jadi tadi yang awalnya 2 bagian kiri kanan ini jadi di atas bawah satu kolom gitu ya. Nah, satu kolom. Dan untuk navbarnya yang tadi isinya ada menu, reward, gift card dan juga apa sign in, join now sama find itu jadi di sini seperti itu. Nah, itu untuk preview website yang saya kerjakan. Kita lanjut ke penjelasan codingannya. Oke, saya buka dulu VS Code-nya. Oh, sebentar. Dashboard. Nah, jadi di sini ada eh, folder public yang isinya image ya. Sebenarnya nih waktu itu mau nyoba custom font, cuman ternyata fontnya yang saya temukan itu tidak mirip sama di website aslinya. Jadi kita pakai font sans saja. Ini udah cukup mirip seperti itu. Lalu ini isinya gambar-gambar yang nantinya digunakan di dalam apa websitenya. Terus ada style.css ini untuk tambahan nantinya ketika ada yang beberapa hal yang eh, saya melakukan di luar Tailwind seperti itu. Lalu untuk tailwind.com.js ini biasa cuman apa namanya nggak pakai ya karena kita pakainya ini apa CDN Tailwind. Jadi ini kosong pun nggak masalah gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu begitu untuk review dari foldernya. Nah, untuk si apa namanya? Di sini kita ada includein si CDN-nya Tailwind, lalu ada font awesome, sama CSS yang tadi kita custom. Nah, di sini untuk bodinya saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada apa namanya? Sebentar. Hmm, ya, ini ada untuk postingan-postingannya tadi ya. Jadi, nah ada bagian navbar, ada main kontennya, sama ada sih footernya kayak gitu. Nah, habis itu kita di sini mulai dari navbarnya dulu. Nah, di sini navbarnya kelasnya flex ya. Jadi apa namanya? Dia bisa dibuat sejajar dan justify-nya dan apa line itemnya seperti itu. Makanya gunakan flex. Nah, di sini ada UL di dalamnya yang nanti isinya itu list dari logonya, terus ada 3 pilihan menu tadi, menu reward sama gift card. Nah, di dalamnya ini ada utility kelas Tailwind sederhana seperti margin, font, terus hover, dan perlakuan-perlakuan lainnya seperti itu. Nah,
Di sini ada kelas customnya itu menu item ini yang nantinya kita custom dengan CSS tadi dan juga ada sedikit JavaScript untuk si perlakuan ketika di mobile-nya si hamburger menunya itu. Nah, kayak gitu. Terus ini ada eh, buat si hamburger buttonnya. Jadi kalau dia screen-nya medium ke atas itu dia hidden. Makanya dia cuma tampil di yang kecil aja yang tampil di mobile. Seperti itu. Oke, terus di sini ada apa namanya tombol sign in, join now sama find a store yang buat si apa namanya navbarnya ini yang ini. Nah ini find a store, sign in, join now. Nah jadi ketika dia di mobile dia di hidden, makanya waktu di mobile dia nggak tampil langsung di sini, tapi dibukanya di sini seperti itu. Nah ketika medium dia inline flex. Nah ada UL lagi, isinya list yang apa namanya isinya ada apa namanya tombol find a store, sign in, sama join now. Nah, ini cuma utility-utility biasa ya, padding X, margin right, gitu-gitu, padding X, margin right. Terus ada utility biasa supaya dia kelihatan di apa interaktivitasnya ketika di over. Jadi over kursornya jadi pointer sama teksnya jadi green. Lalu ini tuh dari Phonowism-nya tadi, FA solid, FA location buat si icon location-nya ini. Gitu. Nah, oke, nah ini terus ada div class untuk si yang tadi versi tampilan mobile-nya. Jadi hamburger menunya yang ada di isinya dalam ini. Nah ininya nih. Jadi dia medium hidden. Nah lalu dia ini ada kelas customnya menu container. Display defaultnya hidden, absolute, top full, dan sebagainya. Ini Z index, padding, height-nya screen, W-nya 96 seperti itulah. Jadi ini cuma utility Tailwind biasa. Isinya ada UL juga, ada list buat si menu, reward, dan gift card-nya. Terus ada garis HR nih buat si garis pemisahnya ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di mobile, nih ada garis nih. Nah ya ini HR-nya tadi itu. Terus ada button sign in, button join now, sama si file store-nya kayak gitu. Nah ini kan ada menu container ya, teksnya ini sama hidden apa displaynya. Nah ini tuh apa perilakunya diatur dengan si JavaScript ini. Jadi kita pakai DOM, JavaScript DOM, di mana hamburger button itu kita get element by ID yang hamburger button tadi, mana ada nah ini hamburger button. Nah, terus si menu container itu yang tadi kelas yang menu container. Nah, ini query selector kita panggil sih kelasnya. Pemakaiannya kayak selector CSS biasa ya. Jadi kayak gitu. Terus, nah hamburger button kita kasih event ketika diklik. Kita pakai arrow function. Nah, ini si menu container class list kita toggle hiddennya. Jadi kalau ada apa namanya? Kalau toggle apa? Kalau hiddennya ada dia dimatiin. Kalau hiddennya nggak ada dia dimunculin kayak gitu. Untuk si navbarnya. Oke, kita lanjut ke main kontennya. Ini main kontennya nih sebenarnya sama semua ya, cuman beda gambar sama warna sama teks aja. Jadi mungkin saya jelasin beberapa aja. Nah, jadi di sini kita bungkus dalam kontainer MX Auto biar di tengah ya. Nah, terus ini tuh pakai grid. Jadi biar enak ya, biar kanan ini kan kanan kiri gitu ya. Nah, biar teratur kita pakai grid aja. Nah, ini grid grid call satu. Nah, ini buat di mobile-nya tadi. Makanya kan dia grid call satu. Nah, kenapa apa namanya? Kenapa kita tulisin grid call satu tapi ini yang tampil grid calls 2 karena di sini ada MD. Jadi ketika medium grid calls 2. Jadi grid kolomnya 2. Nah, ini sesuai dengan yang ada di apa namanya? Prinsip desain responsifnya Tailwind. Jadi di mana dia dikatakan yaitu em, nih working mobile first. Nah, ini by default Tailwind use mobile breakpoint system. Jadi kita jangan pakai SM atau small untuk target mobile device, tapi kita pakai yang biasa untuk mobile lalu override di larger breakpoint kayak gitu. Makanya ini grid call satu ini buat mobile, ketika medium grid call 2 kayak gitu. Ini backgroundnya ada margin top sama margin bottom kayak gitu. Nah, terus di sini ada
apa namanya, div buat si gambarnya ini. Nah ini, jadi kita pakai order supaya ketika medium dia di atas, yang ini di bawah, selanjutnya di kanannya, maksudnya ordernya itu kan urutan ya. Jadi ini pertama, ini kedua dalam gridnya itu. Nah, lalu ini cuma margin top biasa. Nah, terus ada satunya, ini part of personal card nih judulnya, kayak gitu ya. Cuma kasih margin bottom, teksnya center, font semi bold, teks 2XL ukurannya gitu doang. Terus ada paragraf-paragraf yang nyusun di tulisan-tulisan bawahnya ini kayak gitu. Sama ini cuma utility biasa, text center, text SL, font semi, apa, font medium kayak gitu. Terus ada button supaya dia di tengah. Di sini saya pakai flex, terus justify center. Nah, terus button di sini juga ini utility biasa, padding Y, padding X, margin N, ya margin inline N maksudnya, margin bottom, text base, font medium gitu-gitu doang. Text gray warnanya, focus outline non, rounded full, jadi dia bulat, makanya ini kan buttonnya itu apa, ujungnya bukan runcing, apa, ujungnya bulat gitu ya, rounded corner. Nah, terus ada bordernya slate, kalau di over warnanya jadi gini, fokus Z-nya jadi 10, indeks Z indeksnya seperti itulah. Sama utility lainnya yang menentukan apa perilakunya gitu. Terus ini buat yang kedua, bedanya itu cuma ini gambarnya di belakang, makanya kita di sini pakai ordernya dua seperti itu ketika di MD. Nah, tapi kalau di HP dia jadi yang pertama. Nih, aduh kepencet. Ini dulu. Nah, ini. Jadi dia di atas. Kalau MD baru dia di order kedua di kanan gitu. Terus ini sama nggak jauh beda ya, cuman tulisan-tulisan aja. Jadi mungkin biar nggak lama kita lanjut ke footer. Nah, sini. Nah, footer ini kita kasih garis dulu yang ini. Nah, garis ini kayak gitu ya. Terus di bawahnya baru ada footer-footernya. Jadi ada apa namanya? About Us, Our Company, dan lain-lain. Menu-menu footernya lah. Ini pakai grids. Jadi kalau di HP grid calls 2, tapi kalau di MD grid calls 6. Nah, makanya ini ada 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kenapa dilakukan 6 tapi isinya cuma 5? Karena ngikutin dari si ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam tuh kosong. Itu biar sesuai lah ya gitu ya. Nah, terus ini dibuatnya pakai UL, sama isinya list-list doang. Terus ini cuma perilaku ketika di over sama semua. Jadi sampai mulai dari about us sampai order dan pickup ini sama ya. Ini sama semua. Cuma dikasih apa, utility biasa, kayak yang atas tuh lebih tebel, makanya kita pakai H2. Terus margin bottomnya 6, text XL, fontnya semi bold. Nah kalau yang lainnya fontnya normal, nggak bold gitu ya. Oke, terus ini buat si anunya apa namanya, ini apa, logo sosial media. Nah itu namanya. Jadi dia pakai SVJ gitu ya. Jadi ya ini nggak bisa dibaca sama kita, maksudnya di SVG gitu. Ini ngopi dari website aslinya ya, makanya isinya kayak gini. Dia pakai yang namanya flex tapi di justify start supaya di kiri kayak gitu. Nah tapi dia tetap ada di dalamnya sih grid. Jadi dia bakal sejajar sama yang ini gitu. Nah terus ini cuma utility biasa, text grid, font normal. Ini list dari SVG-nya. Ganti saja karena SVG. Nah, terus ini ada apa namanya, tulisan yang bawah ini. Nah, ini kan. Itu pakai list juga. Jadi di bawahnya dia ke bawah, dia black. Kalau di over dia ada underline-nya kayak gitu. Nah, terus yang bawah ini adalah copyright-nya. Jadi kita pakai W full, max W-nya screen XL. Kalau MD dia flex item center supaya dia ada di tengah dari parent-nya kayak gitu. Tengahnya secara sumbu Y ya, karena kan kalau item center itu dia sesuai sumbu Y, jadi kayak gitu. Kalau justify center baru sesuai sumbu X. Dan terus udah, ini JavaScript-nya tadi udah dijelasin. Oke, mungkin sekian apa namanya,
presentasi dari tugas PWeb saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.